Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih bisa bersua ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, kita sekarang sudah akan masuk pada pembahasan kedua kita teman-teman, yaitu kepemimpinan sekolah yang efektif. Saya minta izin untuk share screen dulu ya. Bahwa CP kita hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kepemimpinan sekolah yang efektif. Jadi bagaimana menganalisis kepemimpinan sekolah yang efektif itu? Pertama, mahasiswa harus paham akan gaya dan fungsi kepemimpinan di sekolah, bisa menyebut syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan bisa menjelaskan ya kepala sekolah yang efektif itu seperti apa. Terkait kepemimpinan teman-teman, ada beberapa unsur ya. Yang pertama ada pemimpin itu sendiri, ada orang yang dipimpin, anak buah namanya. Ada proses untuk menggerakkan, mengarahkan atau mempengaruhi, dan ada yang terakhir itu tujuan yang ingin dicapai. Ini unsur-unsur kepemimpinan. Sementara itu saya menyatakan bahwa ada unsur kepemimpinan yang lain. Yang pertama adalah proses memberi arahan, memberi motivasi, menciptakan rasa percaya diri, dan mempengaruhi atau menggerakkan. Nah, setiap kepala sekolah mereka memiliki style ya, memiliki gaya memimpin yang bisa jadi berbeda ya teman-teman ya, karena memang lain orang, lain ladang, lain belalang gitu ya. Tapi secara umum dan secara sederhana gitu, bahwa kepala sekolah itu ketika memimpin itu ada dua tipe, ada dua gaya. Yang pertama adalah otoriter ya. Kepala sekolah yang otoriter itu kalau membuat keputusan itu tidak pernah mendengarkan anak buahnya, yang buat keputusan sendiri. Nah, seolah dia bertindak sebagai penguasa yang tunggal, dan ketika diberi masukan, diberi ide itu kurang bisa menerima gitu ya. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang demokratis ya. Ketika memutuskan sebuah keputusan itu, dia melibatkan kelompok. Dia mengajak staf, mengajak anak buah dalam mengambil keputusan. Dia juga minta inisiasi atau inisiatif dari rekan sejawat, anak buah, bahkan bawahan. Dia akan menghargai ide dari anggotanya. Biasanya orang yang seperti ini lebih mementingkan kepentingan bersama ya. Karena itu dia sering bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Yang berikutnya fungsi kepemimpinan. Ada 5 ya teman-teman ya. Jadi ada fungsi instruksi. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan instruksi. Instruksi itu harus jelas ya. Harus jelas, tidak sumir ya, tidak ambigu, tidak membingungkan. Jadi instruksi itu adalah salah satu fungsi dari seorang pemimpin. Pak, tolong jadwal semester ini sudah harus jadi ya dalam pekan ini. Ustazah, tolong nanti gunakan media IT ya ketika mengajar. Itu fungsi-fungsi instruksi. Ada kepala sekolah itu juga punya fungsi konsultasi, tempat untuk berdiskusi, memecahkan masalah. Nah, itu juga salah satu fungsi dari kepemimpinan. Ada juga fungsi partisipasi, artinya menggerakkan, melibatkan dalam sebuah kegiatan itu dari banyak partisipan. Ada fungsi delegasi. Kepala sekolah yang baik itu bukan semuanya ditangani sendiri, dikerjakan sendiri, tapi bisa mendelegasikan kepada orang. Yang terakhir itu adalah fungsi controlling ya, pengendalian. Yang mengendalikan seluruh roda organisasi di sekolah itu adalah kepala sekolah.
Selanjutnya adalah pemimpin yang efektif. Yang pertama, inisiatif ya. Kepala sekolah itu harus punya inisiatif terhadap uh, apa organisasi yang dipimpinnya, sekolah yang dipimpinnya. Ini ada masalah seperti ini, dia harus punya punya inisiasi, punya gagasan, punya ide untuk bisa bisa keluar dari masalah. Bisa apa yang berikutnya adalah inquiry. Inquiry itu bisa menemukan ya, bisa menemukan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Konflik solving, dia juga harus bisa memberikan pemecahan terhadap masalah atau konflik yang ada di sekolahnya. Decision making. Nah, setelah bisa menentukan masalah, dia harus bisa membuat keputusan. Membuat keputusan. Yang kelima adalah kritik ya. Kritik artinya dia bisa berpikir kritis terhadap apa lembaga yang dipimpinnya itu ya. Nah, kepala sekolah yang efektif itu ini ciri-cirinya. Dia punya visi yang kuat, harapannya tinggi. Jadi tidak gimana apa visi bapak ketika menjadi sekolah ya sak melaku nih. Nah itu bukan apa kepala sekolah yang efektif. Harapannya tinggi, punya ekspektasi yang besar. Nantiasa dia mengadakan observasi terhadap berbagai aktivitas di sekolah, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien, jadi mendorong pemanfaatan waktu secara efisien. Ini teman-teman terkait materi kita hari ini kepala sekolah yang efektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.